Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini, Pak, berdasarkan hasil rencana kita bahwa tidak lama lagi kita akan melakukan observasi di kelas lain. Tapi mungkin tidak keberatan, Pak, kalau misalnya sebelum kita ke kelas kita bisa bincang sejenak dulu. Tidak masalah. Iya. Jadi ada beberapa hal ini, Pak, yang saya ingin tanyakan kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran kita dalam kelas nanti. Jadi ada tujuannya, Pak, intinya itu adalah supaya nanti Bapak pada saat melakukan pembelajaran di kelas itu terarah dengan baik, terarah dengan hati. Dan saya juga sebagai observer juga mudah mengamati Bapak nanti. Tidak apa Pak ya? Tidak Pak. Susah bersyukur kalau ada seperti itu. Ya. Jadi begini Pak, mungkin bisa kita sampaikan kepada saya Pak. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti dalam proses belajar di kelas itu ada apa? Ya, karena kebetulan materi saya adalah comparative degree, yaitu membandingkan, ya. Jadi, ada tujuannya untuk siswa itu bisa mengungkapkan atau membandingkan suatu benda kah, atau sifat kah, atau binatang kah, itu bisa dibandingkan mulai dari yang sama besarnya, lebih besar, atau paling besar. Nah, itu di situ. Yang kedua, bisa membuat kalimat dalam konteks bahasa Inggris dalam artian penggunaan kata perbandingan. Ya, yang ketiga itu sama, yaitu tetap menggunakan kaidah-kaidah bahasa Inggris dan melihat benda-benda yang ada di sekitar mereka. Jadi tujuan pembelajarannya pada tiga ini yang secara nanti saya akan amati nanti dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah membandingkan. Ya. Kemudian yang kedua siswa baru bisa membuat kalimat. Kemudian yang ketiga secara fungsi nanti siswa akan membuat kalimat dengan bahasa sendiri. Begitu Pak. Iya. Oh. Terima kasih banyak Pak. Jadi kemudian selanjutnya Pak boleh saya tahu metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran ini? Ya, kalau di sini kebetulan saya sudah ada gambar-gambar yang saya sudah gunting-gunting, jadi saya menggunakan metode diskusi dan penugasan. Jadi mungkin setelah saya bagi kelompok, nah mereka akan diskusi dengan kelompoknya sendiri dengan tugas yang saya berikan melalui kertas-kertas yang ada di gambar tersebut. Bagus sekali Pak. Jadi metode yang Bapak gunakan di sini adalah tanya jawab kemudian diskusi. Iya. Mungkin otomatis terakhirnya ada penugasannya Pak. Ya, tugas. Dibentuk dalam LKS begitu Pak atau apa? Pada saat siswa ini belajar ini ada LKS begitu? Ya, kita ada LKS kan itu dari pedoman. Kemudian selanjutnya Pak yang saya ingin sudah ada tadi yang sudah saya sampaikan tadi ini kaitannya dengan metodenya. Yang saya ingin tanyakan lagi ini kaitannya dengan sasaran pengembangannya Pak. Apa saja sasaran pengembangan ini? Ya, kalau sasarannya tetap pengetahuannya pasti. Ya, kemudian sikapnya, kemudian keterampilannya dalam mengerjakan tugasnya. Jadi pengetahuan yang Bapak maksud di sini adalah kaitannya dengan pengetahuan membandingkan Pak ya. Ya, membandingkan apakah itu sesuai dengan gambar benda, orang ataupun binatang. Bagus sekali. Bagus sekali saya mendengarkan ini rencana Bapak, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan. Kira-kira Pak kapan rencananya kita lakukan pembelajaran supaya saya bisa ikut kelas? Ya, kebetulan di jadwal saya itu hari Selasa, jam pertama dan kedua di kelas 8A. Jadi saya catat Pak ini kita rencananya nanti hari Selasa di kelas 8A. Iya. Jam berapa Pak? Pertama dan kedua. Oh, jam karena kebetulan cuma 2 jam dalam. Yang pertama dengan yang kedua, Pak saya upayakan saya terjadi sedemikian rupa. Jelasnya nanti pada saat saya berada di kelas nanti Pak, ya kita berjalan dengan lancar saja, biasa saja. Tentu saja saya tidak ada
mudah-mudahan nanti pembelajarannya ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf Pak sebelumnya, dari perbincangan kita tadi ini, ada enggak yang Bapak rasa manfaat begitu? Ya tentu apa ya, sebagai pribadi ya tentu pasti yang mengetahui kekurangannya saya itu ya pasti orang lain. Karena kalau saya pribadi ya tentu tidak bisa di mana saya punya kekurangan, karena ketika ada yang melihat saya yang observasi saya, oh tadi kamu seperti ini, kurang peduli sama siswa ya. Jadi ketika ada yang mengamati observer saya ketika mengajar, alhamdulillah mungkin mungkin seperti itu nantinya ada perbaikan ke depannya. Oh ini yang saya harus lakukan lagi supaya lebih bagus lagi. Jadi menurut saya ini Pak, yang perbincangan kita hari ini kaitannya dengan persiapan, bagaimana persiapannya Bapak begitu Pak? Sudah lebih terarah atau bagaimana? Ya, kalau dari segi terarah mungkin lebih terarah ketika kita ada sharing diskusi dengan teman untuk kemajuan kita dalam mengajar di kelas nanti. Jadi terima kasih banyak nih Pak, mudah-mudahan insya Allah pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, Amin. sesuai dengan rencananya Bapak. Amin. Saya bisa insya Allah mudah-mudahan bisa hadir dengan melihat apa yang menjadi rencana Bapak sesuai rencana tadi ini akan fokus menjadi observasi saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya juga insya Allah nanti ketemu. Alat ready, stand up please. Greeting to all teachers. Sit down please. Let's pray. Finish. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya. How are you today? I'm fine. Oke, jadi semuanya sudah sehat ya. Walaupun ya. Jadi intinya di sini kita tetap masih saling menghargai. Ya, di pagi hari ini ya kita akan belajar tentang perbandingan. Ya. Sebelum saya masuk dalam perbandingan materinya, saya absen dulu ya. Ya. Yuyun, Hadir Pak. Senja, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Marvin, Faiz, Suci, Hadir Pak. Mutmainnah. Hadir Pak. Ya, berarti hadir semua ya. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya. Pembelajaran kali ini adalah perbandingan. Ya, perbandingan di sini adalah ada tiga komponen, yaitu yang sama, lebih, yang paling. Misalnya saya contoh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
karena itu sebagai penutup dari saya, ya, jangan pernah bosan untuk belajar karena selama kita hidup kita akan dihadapkan dengan yang namanya belajar dan perubahan. Ya. Ada yang bertanyakan? Ya, kalau tidak ada, cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh saya mengenai tentang materi komparatif ini. Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses belajar di kelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Saya ada di dalam kelas Pak. Ya, yang pastinya tetap pasti ada sedikit grogi ya ketika ada teman yang ada dalam kelas kita. Ya, walaupun mungkin sehari-hari kita sering ketemu, ya, yang teman itu pasti ada grogi. Tapi saya sangat bersyukur karena kenapa ada yang memperhatikan saya ketika saya mengajar, tentu ada hal-hal yang mungkin bisa diceritakan ke saya bahwa inilah yang kamu lakukan tadi dalam hal pembelajaran. Baik Pak, alhamdulillah juga saya bersyukur sekali mendapatkan waktu untuk bisa ikut dalam proses pembelajaran. Kalau yang saya main tadi sudah bagus sekali Pak, sudah sangat luar biasa sekali proses pembelajaran yang kita laksanakan. Tapi Pak, kalau menurut Bapak ini, dari proses belajar mengajar tadi itu, kira-kira tujuan pembelajaran yang di awal kita sudah bicarakan kemarin itu tercapai semua tidak? Ya itulah karena yang bisa mengetahui itu adalah kalau dari segi Kita rasa yang kita rasa pengetahuan saya dalam mengajar tadi, ya saya sudah sampaikan, alhamdulillah saya sudah sampaikan dengan apa yang saya miliki. Tapi ya tentu saya tidak, kalaupun ada mungkin yang kurang, ya pasti Bapak yang lebih tahu kan apa yang amati saya buat seperti ini yang saya lakukan di kelas. Jadi tidak bisa kita mengulangi apakah capaian video pembelajaran saya tadi sudah benar atau bagaimana. Tapi perasaan Bapak ini ya, menurut Bapak sudah tercapai ya? Perasaan saya. Kalaupun misalnya kaitannya dengan sasaran pembelajaran, kaitannya dengan pengetahuan keterampilan, Pak tercapai juga ya? Ya, dari segi perlakuan saya terhadap siswa tadi. Artinya Pak, yang seperti ini kan namanya itu proses coaching. Ya. Bapak dulu yang saya tanyakan seperti apa. Baik, Pak jelaskan kalau kaitannya dengan pengetahuan keterampilan juga sudah Bapak sampaikan ke saya juga, alhamdulillah tercapai dengan bagus. Tapi yang namanya proses pembelajaran itu Pak, sekalipun kita sudah merasa maksimal, pasti ada yang kita rasa ada hal yang belum maksimal. Mungkin menurut perasaan Bapak ini, ada enggak yang belum maksimal yang Bapak rasa pada saat proses belajar mengajar? Kalau saya sih pasti ada, karena tadi ketika saya suruh anak ini yang di sebelah sana mereka bingung juga, tapi dia tidak mau jawab tanya. Jadi barangkali ada mungkin yang salah dengan saya tadi. Saya tanya bilang apa, dia juga tidak mau. Apakah dia mungkin malu atau apa mengungkapkan apa yang dia alami? Maksudnya dia belum termotivasi, belum ikut pembelajaran Pak. Kalau misalnya karena Bapak menyaksikan tadi ini belum ikut itu anak, belum termotivasi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk supaya ini anak bisa aktif kembali seperti yang Bapak harapkan? Ya, tentu mungkin saya akan mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi lagi supaya semua anak siswa ini tercover dalam pembelajaran saya. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti yang Bapak sampaikan tadi ini, kira-kira ada enggak, karena itu sudah jadi rencana Bapak ini, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi mampu menyelesaikan tadi itu, kira-kira ada enggak kira-kira kendala yang Bapak akan alami ketika mau menerapkan ini? Baru diperkirakan Pak ya,
Ada nggak kira-kira kendalanya? Ya pasti ada. Tentunya dari itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, apa namanya, apalagi kalau kayak kita kan ibaratnya ketua kombel jadi ya pastilah komunikasinya. Artinya Pak, tetap ada kendala. Kalau kendala disiplin akan berarti karena Bapak akan berkoordinasi dengan teman-teman. Iya, sejawat. Kaitannya dengan merancang pembelajaran diferensiasi itu, mohon izin Pak sebelumnya, Bapak sudah ada gambaran sebelumnya. Ya alhamdulillah jika Tapi maksudnya belum maksimal Pak. belum. Ya. Jadi kira-kira bagaimana memaksimalkan itu pengetahuan Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sama ya tadi saya ulangi bahwa saya akan butuh dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah, lebih-lebih kita sudah yang tadi sudah menyaksikan saya waktu mengajar ya pastilah saya membutuhkan untuk sharing ke depannya. Artinya kita butuh dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, bahkan murid mungkin. Iya pasti. Jadi bagus sekali Pak, ini rencana kita ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan harapan Bapak sama dengan harapan saya juga, dan siswa juga begitu. Artinya ada yang Bapak keluhkan tadi itu ada siswa yang tidak aktif. Mudah-mudahan dengan pembelajaran diferensiasi tadi itu siswa bisa aktif kembali seperti teman-teman yang lain. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira karena rencana ini kan rencana Bapak ini bagus sekali. Kapan kita mau laksanakan rencananya? Ya, ya tentu dalam waktu yang dekat juga. Misalnya sudah semua dengan rencana yang sudah yang saya susun nantinya untuk pembelajaran kembali. Artinya sudah tidak sabaran kita ini Pak, mau juga lihat siswa yang aktif juga seperti Ya, banyak kelasnya mengajar. Artinya Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak terwujud, kemudian siswa juga bisa belajar seperti yang lain, sesuai dengan gaya belajarnya. Terima kasih banyak ini Pak, saya sudah bersyukur sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak, bisa ikut ke kelas, bahkan bisa percakapan pasca observasi lagi. Saya yang bersyukur karena ada yang menilai saya ketika saya mengajar. Artinya di sini posisinya adalah kita ini sama-sama belajar, namanya kita sharing, dan hasilnya hasil sharing kita ini saya juga ketika mengajar nantinya saya bisa terapkan. Jadi terima kasih banyak ini Pak atas kesempatan ini.